Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Kalkun atau ayam Belanda adalah burung besar dalam genus Meleagris, asli Amerika Utara. Ada dua spesies kalkun yang masih ada, yaitu kalkun liar di Amerika Utara bagian timur dan tengah dan kalkun merak di semenanjung Yucatan di Meksiko. Kalkun jantan dari kedua spesies kalkun memiliki gelambir berdaging khas yang menggantung di bagian atas paruh yang disebut jejuntai. Mereka adalah salah satu burung terbesar di wilayah jelajahnya. Seperti kebanyakan burung tanah besar, burung jantan lebih besar dan lebih berwarna dibandingkan burung betina. Kalkun domestik dirawat dan digunakan sebagai sumber pangan maupun sebagai hewan peliharaan semata, dan sangat berharga pada beberapa referensi budaya. Kalkun paling awal berevolusi di Amerika Utara lebih dari 20 juta tahun yang lalu. Mereka mempunyai nenek moyang yang sama dengan ayam kaki kasar, burung pegar, dan unggas lainnya. Spesies kalkun liar merupakan nenek moyang kalkun domestik yang didomestikasi sekitar 2000 tahun yang lalu oleh masyarakat adat. Kalkun peliharaan inilah yang kemudian mencapai rahasia selama pertukaran Kolombia. Kalkun kemungkinan besar pertama kali didomestikasi di Meksiko pra-Columbus, di mana mereka mempunyai kepentingan budaya dan simbolis. Para bangsawan dan pendeta suku Maya tampaknya memiliki hubungan khusus dengan kalkun bermata, dengan ideogram burung-burung tersebut muncul dalam manuskrip Maya. Penulis sejarah Spanyol, termasuk Bernal Díaz del Castillo dan Pastor Bernardino de Sahagún, menggambarkan banyaknya makanan baik, buah-buahan mentah dan sayuran serta hidangan siap saji yang ditawarkan di pasar besar di Tenochtitlan, mencatat ada tamale terbuat dari kalkun, iguana, coklat, sayuran, buah-buahan dan banyak lagi. Kalkun pertama kali diekspor ke Eropa melalui Spanyol sekitar tahun 1519, di mana mereka langsung mendapatkan popularitas di kalangan kelas bangsawan. Kalkun di Indonesia pertama kali dikenalkan oleh Belanda, dan dari sanalah kata kalkun berasal, bahasa Belanda kalkun. Kalkun tiba di Inggris pada tahun 1541. Dari sana, pemukim Inggris membawa kalkun ke Amerika Utara pada abad ke-17. Secara anatomi, jejuntai adalah tonjolan berdaging dan ereksi di dahi kalkun. Seringkali saat kalkun dalam keadaan santai, jejuntainya pucat dan panjangnya 2-3 cm. Namun, ketika pejantan mulai mondar-mandir, jejuntainya dipenuhi darah, menjadi lebih merah dan memanjang beberapa sentimeter, menggantung jauh di bawah paruh. Jejuntai hanyalah salah satu karunkula atau tonjolan kecil berdaging yang dapat ditemukan pada kalkun. Saat berkelahi, kalkun komersial sering mematuk dan menarik jejuntainya, menyebabkan kerusakan dan pendarahan. Hal ini seringkali menyebabkan mematuk lebih lanjut oleh kalkun lain dan terkadang mengakibatkan kanibalisme. Untuk mencegah hal ini, beberapa peternak memotong jejuntai ketika ia masih muda, sebuah proses yang disebut sebagai pemotongan jejuntai. Panjang jejuntai bisa antara 3 dan 15 cm atau 1 dan 6 inci tergantung pada jenis kelamin, kesehatan, dan suasana hati kalkun. Fungsi jejuntai dalam seleksi di interseksual dan intraseksual. Kalkun liar betina di penangkaran lebih suka kawin dengan kalkun jantan berjejuntai panjang, dan selama interaksi diadik kalkun jantan lebih menyukai kalkun jantan dengan jejuntai yang relatif lebih panjang. Hasil ini ditunjukkan dengan menggunakan pejantan hidup dan model pejantan buatan yang dikendalikan. Data mengenai beban parasit pada kalkun liar yang hidup bebas menunjukkan korelasi negatif antara panjang bulu dan jangkitan kosidia usus. Parasit protozoa yang merusak. Hal ini menunjukkan bahwa di alam liar, pejantan berjejuntai panjang yang disukai betina dan dihindari pejantan tampaknya kebal terhadap infeksi kosodia. Para ilmuwan juga melakukan penelitian terhadap 500 kalkun jantan, mengumpulkan data panjang bulu dan sampel darahnya untuk mengetahui fungsi sistem kekebalan tubuh. Mereka menemukan korelasi negatif serupa. Kehadiran lebih banyak sel darah merah ketika jejuntai tidak dihilangkan akan membantu melawan penyerang yang tidak diinginkan dalam sistem kekebalan tubuh mereka, yang menjelaskan tren ini. Sumber informasi, Wikipedia.
Terima kasih, mampir.